Agaknya memainkan opini, penggiringan opini mulai dilakukan persis seperti apa yang dibayangkan kaum New Mind, bahwa belum tentu pemilu 2024 Pilpres diadakan, mulai terasa gaungnya. Ada ketua DPD meminta perpanjangan 2 tahun jabatan presiden. Kemudian ada Peter Gonta juga mulai mendengungkan dengan mengatakan kalau dana KPU belum turun, ada baiknya untuk masyarakat yang membutuhkan demi mengatasi krisis pangan seperti yang dikatakan Lanyala ketua DPD. Lalu di Solo, pemuda yang bergabung dalam sebuah muktamar, ada yang adu jotos yang katanya mereka ini pengusaha. Baru kita semua tahu bahwa ternyata cara dapat uangnya adalah dengan unjuk kekuatan, dengan adu jotos. Makanya kebawa-bawa kebiasaan dagang tersebut yang berciri injek kaki, sikut-sikutan, membuat kita semua tersadar bahwa untuk cari uang di negara Wakanda memang tidak pakai jurus yang diajarkan para pendahulu, orang-orang bijak berbisnis dalam buku sejarah bisnis dunia, atau seperti yang dicontohkan para sahabat Nabi atau para pengusaha level dunia, yaitu dengan kolaborasi, dengan kesantunan. Namun cari uangnya adalah dengan menjelekkan kompetitor, mematikan kompetitor, saling hujat, menginjak kaki, menjotos lawan, merangkul penguasa untuk mematikan lawan. Dan apa sih yang menyebabkan mesti begitu? Harta, tahta, perpanjangan jabatan. Nggak usah berantem lah. Lihat aja yang mau memperpanjang jabatan. Tidak pakai menjelekkan lawan, tetapi memberitahu masyarakat dengan anggun, dengan membangun narasi yang benar. Misalnya membangun wacana biaya 120 triliun rupiah untuk biaya penyelenggaraan pemilu itu nanti sangat mahal. Sudah, nanti aja 2-3 tahun lagi. Tunggu ekonomi kuat, tunggu ekonomi Indonesia stabil, dan siap orang-orang yang dikader yang akan meneruskan kebijakan membangun dengan berbasis foreign direct investment ini. Lebih siap lagi, plus lawannya harus dibikin tidak berkutik dulu, dibatasi geraknya. Lalu dengan membangun opini, kita masyarakat jadi tersadar, oh iya juga ya, mahal ya 120 triliun rupiah itu, mending buat masyarakat yang membutuhkan. Kasih lagi BLT deh, bantuan tunai buat masyarakat. Inilah pintarnya bernegara, ini harus dicontoh. Jangan jotos-jotosan, tidak elok itu, tidak anggun, tidak wibawa. Jangan kayak Bosman. Bosman itu orang Jawa, tapi mungkin karena lama di Sumatera, lama di Kalimantan, jadi kurang Jawa, tidak terlalu Jawa, tidak jaga wibawa. Yang benar itu jaga wibawa, terlihat harus merakyat dan peduli rakyat. Pastikan tidak pernah melempar batu langsung, pinjem tangan orang, pinjem mulut orang. Lah kalau mulut sendiri ya nggak wibawa dong. Harus berkesan dari orang lain, dari bawah, memenuhi permintaan dari bawah. Dan yang mengatakan harus orang-orang yang punya pengaruh di bawahnya, atau influencer di sosial media juga boleh misalnya. Jadi yang di atas selalu bersih. Mirip dulu di zaman Pak Harto. Tiap 5 tahun maka petinggi di sekeliling yang mengatakan atas permintaan rakyat, Bapak Soeharto diminta diperpanjang jabatannya 5 tahun lagi. Nggih, dia menjawab manut. Pemimpin ya manut rakyat, ya toh. Itu bener loh. Kita jangan jadi bangsa yang cemen, meninggalkan masalah besar di ujung jabatan. Kita itu harus pantang mundur. Kalau ekonomi misalnya 2023 atau 2024 belangsak, pantang mundur, harus diselesaikan. Jangan sampai tinggal gelanggang nyolong pelayu. Harus terus dan harus diselesaikan. Menambah 2-3 tahun lagi salah satu bentuk kejantanan pemimpin dan para pejabat yang bertanggung jawab. Jantan semua. Jangan sampai meniru bangsa Inggris. Baru terlambat ke parlemen 1 menit, menterinya mengundurkan diri. Baru buat kebijakan yang buat rekening APBN kosong 45 hari, baru menjabat mundur. Cemen. Juga bangsa Jepang, baru anak buahnya korupsi, pejabat tertinggi mundur. Pejabat ditraktir, makan malam dengan pengusaha. Di Tokyo, dikecam masyarakat, besoknya pejabatnya mundur. Apaan tuh? Bener deh, kirain negara-negara seperti Inggris, Jepang yang sudah modern itu lebih sempurna bernegaranya, lebih jago pejabatnya. Ternyata jauh. Pada nggak ada nyalinya, mundur dari tanggung jawab terseringnya. Ternyata cemen banget mental pejabatnya, hanya karena malu lalu mengundurkan diri. Cupu banget dah, harus belajar dari negara Wakanda yang pantang mundur. Kalau ada hal yang memalukan, salahin dulu pihak lain. Atau kalau nggak, pakai ilmu cicak, lakukan potong buntut. Potong buntut itu yang dipotong anak buah lu. Kan banyak anak buah lu. Cari yang mau lu buang dan bilang mereka yang salah. Dan mereka tanggung jawab, potong tuh kepala dinas olahraganya Tokyo misalnya, atau kapolseknya Tokyo. Kalau lu dituduh makan duit olimpiade, bisa dibuang semuanya, jangan langsung ngundurin diri, mutasi aja langsung anak buah yang salah tadi. Kalau menjadi pejabat, pertama-tama buatlah aturan yang membebaskan kalian dari tanggung jawab. Itu wajib hukumnya, karena itu syarat untuk menjabat jabatan agar lama. Karena Anda harus selalu bersih, selalu berprestasi. Dan kalau ada salah, karena Anda tidak pernah ada tanda tangan yang bertanggung jawab, makanya Anda tidak pernah salah. Yang salah bawahan Anda.
Yang kedua, orang yang tidak setuju dengan kalian, jangan kasih tempat bersuara di wilayah kerja kalian. Kalian harus pastikan semua orang berada di jajaran kalian adalah orang kalian. Tidak ada tempat strategis buat orang yang tidak sefaham, walaupun pintar dan terbukti berhasil metodenya. Harus tidak ada prestasinya dan berada di luaran pengambil keputusan, setidaknya secara mayoritas adalah semua pendukung kalian. Sekali lagi, kalian bisa bikin apapun, karena kalian kan pemegang otoritas tertinggi. Jadi jangan gara-gara malu doang langsung mengundurkan diri. Hal itu tidak boleh terjadi. Di Wakanda hal itu tidak ada. Pejabat tidak akan pernah salah. Jadi tidak pernah ada yang malu selama menjabat. Jangan gara-gara malu kalian mengundurkan diri, sehingga jabatan-jabatan lain yang kalian incer jadi tidak pernah tercapai. Hilang masa depan kalian hanya gara-gara malu. Jangan sampai hal itu terjadi. Kalian harus ubah dan atur semua untuk kepentingan kalian. Ingat, kalian pemegang jabatan otoritas tertinggi. Semua bisa dikondisikan. Kalau ingat Inggris, hanya istana dan big bandnya doang yang keren. Atau kalau kebayang Jepang, hanya elektroniknya doang yang kalian keren. Kalau mental pejabatnya mah dibanding sama Wakanda jauh. Berani dah dilawan. Paham ya? Sekarang sahabat, ayo dukung penghematan dana negara yang sudah semakin terbatas, semakin tipis. Mending untuk rakyat langsung yang membutuhkan. 2-3 tahun lagi aja pemilunya.